Kang. Ada sih soal dari kita. Ini mau ambil saya juga. Oh iya malam. Apa? Tadi saya menyaksikan yang di sidang tadi. Udah ya. Dari hari pertama Pak. Itu dalam rangka pengecekan terkait masalah kesiapan pelaksanaan operasi justisi. Jadi hari ini sudah menginjak hari keempat. Yang kita rencanakan kita akan melaksanakan operasi justisi ini selama 2 minggu ataupun 14 hari ke depan, ya. Tanggal 14 sampai dengan tanggal 27 September. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini terkait dengan masalah peningkatan pandemi COVID-19 ini masih cukup tinggi. Bisa dikatakan wilayah DKI dan sekitarnya ini merupakan daerah berisiko tinggi. Makanya kita harapkan di sini adalah kesadaran dan pendisiplinan masyarakat agar masyarakat ini betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Tujuan lain, ya, tujuannya adalah tadi, yaitu dalam rangka untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat akan bahaya COVID-19. Kita tahu lawan yang kita hadapi ini tidak kelihatan tetapi ganas. Yang kedua adalah kita untuk pelaksanaan operasi sebenarnya pengen memberikan ada efek deteren kepada masyarakat, supaya masyarakat ini ya tadi ya, kalau tidak kita tidak memberikan shock terapi, ya masyarakat biasa-biasa saja. Ya, kita harapan kita dengan pelaksanaan operasi justisi yang dalam hal ini merupakan gabungan dari TNI, kemudian Pemda, kemudian Polri, Kejaksaan dan Kehakiman, ya. Ini harapannya seperti itu. Tetapi dalam pelaksanaan kita akan tetap persuasif, humanis, tetapi tegas, ya. Jumlah personel yang kita lakukan setiap hari sekitar 6.900, ya. 6.900, 3.000 TNI, 3.000 Polri, ya. Kemudian 800 ini dari Pemda, kemudian 50 dari Kejaksaan dan 50 dari Kehakiman. Ya, itu jumlah personil yang selama ini tentunya kita bagi dua. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan ini bersifat stasioner dan mobile. Sasarannya adalah klaster-klaster yang selama ini memang banyak menghasilkan banyak ya, masyarakat yang positif, seperti di pasar, stasiun, kemudian terminal, perkantoran, dan tempat-tempat kerumunan lainnya yang selama ini banyak kita temui gitu. Ya, kita lakukan dengan upaya-upaya penyampaian secara persuasif tadi. Tetapi ya kalau kira-kira memang masyarakat ini tidak mau dibubarkan, ya terpaksa kita akan mengambil tindakan, ya, tindakan sesuai aturan yang ada. Itu sasaran-sasaran
kemudian kita ya pelaksanaan ya, saat ini saya berada di posko operasi justisi Sunter ya, Sunter di Jakarta Utara. Jadi di sini pelaksana adalah gabungan tentunya dari TNI, Polri, kemudian dari Pemda dalam hal ini Satpol PP, kemudian Dinas Perhubungan. Kita lihat bersama tadi sudah ada persidangan yang dilakukan dari kehakiman maupun ada juga dari kejaksaan. Jadi hari ini ada sekitar 9 pelanggar ya. Pelanggar ini kita tetap mendasari peraturan Gubernur nomor 79 tahun 2020, yaitu tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan. Jadi tadi kita sama-sama ketahui bahwa di peraturan itu ada 250, tapi di sini keberadaan hakim ini yang sebagai fasilitator, hakim ini sebagai fasilitator tidak sampai 250, ada juga yang 50, ada yang 100 ya. Dari 9 orang tadi sekitar 4 orang yang mereka memilih denda, kemudian yang 5 orang sanksi sosial, yaitu berupa bersih-bersih di beberapa lokasi di sekitar Danau Sunter ini. Jadi ini ya pelaksanaan operasi justisi, sedikit gambaran. Jadi di hari keempat ini 4 hari ya, tanggal 14 sampai 17 untuk di wilayah hukum ataupun di DKI dan sekitarnya. Untuk teguran ini sudah mencapai 8.056, sanksi sosial ada 13.562 orang, sedangkan untuk denda ini ada 1.288 orang. Jadi total sanksi itu sekitar 22.801 orang. Kemudian nilai denda yang selama 4 hari ini adalah 191.233, saya ulangi, 191.233.500 rupiah. Jadi ini kita akan terus update, dan harapan kita tentunya himbauan kepada masyarakat. Jadi semuanya operasi justisi adalah untuk masyarakat. Jadi jangan sampai kemudian banyak masyarakat yang betul-betul serius bagaimana supaya pandemi COVID ini cepat selesai, tetapi rupanya banyak masyarakat kita juga yang masih mengabaikan. Nah ini saya harapkan masih banyak OTG, orang tanpa gejala yang berkeliaran. Saya minta patuhi betul peraturan khususnya dalam kita ataupun patuhi protokol kesehatan yang ada 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Media, kalau kita lihat dari jumlah pada hari ini di pos operasi justisi di Sunter ini, dari mulai tadi jam 1 kita laksanakan operasi ada 9 pelanggar. Kalau kita lihat berarti terjadi penurunan yang signifikan dibanding hari pertama dan hari kedua ya. Pertama itu luar biasa. Jadi efektivitas rupanya kesadaran masyarakat ini sudah mulai membaik. Terlebih lagi ada juga perlu diketahui bahwa di masing-masing kelurahan sekarang baru ditunjuk ada 5 kelurahan: Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan sebagai pilot project. Setiap kelurahan itu ada 100 orang yang tergabung dari komponen masyarakat yang langsung menyampaikan atau bersosialisasi kepada masyarakat, sehingga wajib pakai masker, kemudian keluar rumah menggunakan masker, kemanapun menggunakan masker. Ini rupanya sangat akurat, sehingga mayoritas sekarang sudah banyak
yang menggunakan masker sadar akan pentingnya menggunakan masker. Di samping itu juga ada dari komunitas-komunitas lainnya yang mendukung dari aparat kepolisian maupun dari Kodim yang sama-sama kita bergerak sebagai pendukung penegak disiplin dalam rangka penegakan disiplin COVID-19. Saya rasa mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Pada dasarnya aparat TNI dan Polri beserta Pol PP dan kehakiman dan kejaksaan ini bertugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menekan jangan sampai penyebaran COVID-19 di Jakarta ini semakin meningkat, sehingga diharapkan tidak ada lagi COVID-19 ini di DKI Jakarta. Terima kasih.